Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika kita tentang KD 3.4 ya, yaitu tentang menjelaskan dan menentukan penyelesaian sisi pertidaksamaan dua variabel, yaitu dimana tentang linear kuadrat dan kuadrat pertidaksamaan dua variabelnya. Nah, ini dan KD 4.4 itu nanti tentang menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel juga. Jadi berkaitan dengan yang KD 3.4. Nah, KD 3.4 dan KD 4.4 ini kita rangkum dalam satu bab, yaitu tentang bab sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalian bisa lihat atau bisa pelajari juga di buku paket kalian. Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel ini kita bahas terlebih dahulu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat bentuknya. Sebelumnya, untuk membahas sistem pertidaksamaan dua variabel, kita tahu dulu nih, ini kan tentang linear dan kuadrat. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu bentuk dari pertidaksamaan linear. Apa sih itu pertidaksamaan linear? Kan ini ada linear dan kuadrat ya. Nah, kita pahami dulu satu-satu apa yang bentuk pertidaksamaan linear. Nah, bentuk pertidaksamaan linear itu kan ini dua variabel. Di sini yang kita patokannya ini kan ada AX plus BY lebih dari C. Bentuknya ya lebih dari C. AX plus BY kurang dari C. AX plus BY lebih dari sama dengan C. AX plus BY kurang dari sama dengan C. Ini bentuk umum dari pertidaksamaan linear. Nah, di sini dua variabelnya itu adalah X dan Y. Ya. Kemudian A, B, A ini adalah nanti variabel untuk koefisien dari suku X dari variabel X, dan B nanti adalah angka untuk koefisien dari variabel Y, dan C ini bisa didapat dari A dikalikan dengan B, seperti itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4 adalah bentuk dari bentuk umum pertidaksamaan linear. Nah, sekarang kita ambil contoh bentuk pertidaksamaan linear 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau untuk persamaan linear itu kan kalau ada dua variabel ya, kita bisa mencarinya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang pertidaksamaan linearnya? Ini kita buat grafik. Kalau dari pertidaksamaan itu daerah penyelesaiannya adalah suatu daerah. Makanya dari sini kita buat grafiknya. Kita buat grafik 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sebelum kita menentukan yang wilayah kurang dari sama dengan ini, kita masuk dulu kepada sama dengan. Kita buat garis 2x plus 3y sama dengan 6 dulu ya, untuk menentukan nanti daerahnya. Di sini tadi tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ini salah satunya, pertama kita buat dulu X sama dengan 0. Nanti kalau X sama dengan 0, nanti kita dapat titik potong dengan sumbu Y gitu. X sama dengan 0, kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti dengan 0. Aduh, salah nih ya. Harusnya di sini 2 kali 0 ya. 2 kali 0 plus 3y sama dengan 6. Nah, 3y sama dengan 6, y-nya sama dengan 2. Nah, ini kita dapat koordinat titik 0,2. Nah, ini disebutnya titik potong dengan sumbu y. Ya, jadi kalau titik potong dengan sumbu y, x-nya adalah 0. Kemudian kalau jika y sama dengan 0, nanti kita dapat titik potong dengan sumbu x ya. Di sini masuk y sama dengan 0, 2x. Kita masukkan ke bentuk ini, 2x plus 3y sama dengan 6. 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti ini kan 0 nih hasilnya, 3 kali 0. Nah, 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Kita dapat titik 3,0. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu x. Nah, titik 0,2 dan titik 3,0 kita taruh di sini, di
bidang kartesius, sumbu X, sumbu Y. Ini adalah titik 3,0 dan ini adalah titik 0,2. Nah, ini Ibu udah buat garisnya. Di sini Ibu buat adalah garis tebal. Jadi nanti kalau untuk persamaan ya, gambar persamaan linear dua variabel, di sini ada perhatiannya ya. Karena di sini kita soalnya adalah memakai kurang dari sama dengan, maka garisnya harus garis tebal. Tapi nanti jika dia tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus gitu. Nah, karena di sini adalah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, maka kita hubungkan titik 0,2 dan titik 3,0 dengan garis tebal. Nah, kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang mana, kita ambil titik uji 0,0 nih, kita ambil di sini. Boleh di sini enggak? Boleh, silakan. Ambil aja titiknya berapa, koma berapa gitu. Yang di sini juga enggak harus 0,0. Ini titik koordinatnya berapa? 1,0 boleh, ini 0,1 boleh. Yang penting kita tahu letak titiknya ada di mana, di atas atau di bawah. Nah, kita ambil titik uji 0,0. Kita masukkan ke sini, ke bentuk persamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Daerah soalnya ya, kita masukkan x-nya ganti dengan 0, 2 kali 0, y-nya ganti juga dengan 0, 3 kali 0. Nah, ini kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0 plus 3 kali 0 kan hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini adalah 0 kurang dari sama dengan 6. Ini adalah pernyataan yang benar kan? 0 kurang dari 6. Dia benar kan? Nah, karena dia benar, maka arah arsirannya ke arah titik 0,0 sini. Ya. Tuh. Panjang-panjang boleh nggak Bu? Boleh. Ya, jangan pelit-pelit. Nah, ini juga dipanjangkan lagi ke sana atau ke sana juga boleh. Nah, ini adalah disebutnya daerah arsiran, ini adalah daerah penyelesaian dari apa? 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, contoh yang kedua. 4x min 5y lebih dari 20. 4x min 5y lebih dari 20. Nah, kita untuk menentukan daerah penyelesaian seperti ini ya, kita buat lagi titik potong. Nah, untuk menentukan titik potong, kalau tadi ini Ibu pakainya cara aljabar ya, ini bisa kita pakai cara cepat gitu. Jadi di sini x-nya sama dengan 0. Masukin ke sini. 4 kali 0, 0. Kita tutup di sini. Tuh. Tinggal gini kan, min 5y sama dengan 20. Nah, tinggal y-nya adalah 20 bagi min 5. Hasilnya adalah min 4. Nah, ini kita dapat koordinat titik 0, min 4 gitu. Nah, satu lagi. Tadi kan x-nya yang 0, sekarang y-nya yang 0. Y-nya yang 0 ini kita masukin min 5 kali y kan 0 ya. Tuh, kita tutup sini. Berarti 4x sama dengan 20. X-nya adalah 20 bagi 4, hasilnya 5. Dapat titik yang kedua adalah 5,0. Nah, ini caranya ya, selain tadi kita pakai seperti ini. Kita udah dapat dua titik potong dengan sumbu y dan titik potong dengan sumbu x, 0,4 dan 5,0. Nah, kemudian kita buat di sini. Nih, kita buat kartesius. Ini adalah 0,4 di sini titiknya. Dan ini adalah titik 5,0. Ini titiknya. Tuh. Nah, kita lihat di sini dia adalah lebih dari, berarti garis yang kita hubungkan antara titik 0,4 dan 5,0 ini harus berupa garis putus. Nah, nanti kalian pakai penggaris ya. Garis putus. Nah, kemudian untuk menentukan mana daerah penyelesaian 4x min 5y lebih dari 20, kita masukkan titik uji 0,0 lagi. Boleh selain 0,0 boleh, silakan, asal kalian tahu letak titiknya ada di mana, di atas atau di bawah. Nah, ini 4x min 5y lebih dari 20. X-nya kita ganti 0, ini kita ganti 0. 0 min 0, 0 hasilnya. 0 lebih dari 20. 0 lebih dari 20 benar atau salah? Salah kan? Pernyataan yang salah. Nah, karena di sini kita setelah kita masukkan titik 0,0, kita mendapatkan pernyataan yang salah, maka arah arsirannya bukan ke arah 0,0 tapi berlawanan
Nah, jadi ke sini. Jika dia menghasilkan pernyataan yang benar, dia ke arah titik uji. Tapi jika dia menghasilkan pernyataan salah, maka berlawanan dengan titik uji. Nah, di sini disebutnya sebagai daerah penyelesaian. Maksudnya apa sih? Titik-titik yang ada di wilayah sini, ini adalah jika dimasukkan ke 4x-5y lebih dari 20, akan menghasilkan pernyataan yang benar, gitu ya.